Ya, jadi ada kira-kira gambarannya seperti ini ya guys. Untuk FRLA ada 4 baterai, yaitu 12 volt, 12 volt sebanyak 4. 100 Ah berarti 12 volt dikali 4, 48 volt. Dan ampernya ya 100 ampere hour dikali 48 volt menjadi 4800 watt hour. Nah, jadi sama juga 4,8 kilowatt ya. Oke, lanjut terus. Jadi untuk batas atas dan bawah ya, kita akan seumpamanya ini baterai dalam keadaan full ya, di angka 13 volt dan di tengah-tengahnya 12 volt ya, dan di paling bawah 0 volt. Nah, kita ambil angka di bagian atas 13 volt kali 4 berarti 52 volt. Nah, ini yang sistem 48 volt ya. Dan kalau di tengah-tengah 12 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Hari PLPS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi yaitu seputaran PLPS, yang mana kita akan bahas yaitu masalah baterai. Nah, baterai ini ya di sebelah sini campur aduk. Apakah bisa campur aduk? Karena ada baterai pack, ada baterai FRLA, dan mereknya juga macam-macam. Oke, jadi kita akan sharing di sini dan kita akan jelaskan sistem ya. Inverternya 48 volt. Nah, jadi inverter sistem baterainya 48 volt dan memakai MPPT 100 ampere, yaitu MPPT dari ePaper. Dan di atas ada menggunakan juga yaitu ATS ya, Automatic Transfer Switch. Nah, di sini kita memakai sistem 48 volt, berarti baterai yang ada di sini sistem 48 volt semua. Nah, yang jadi permasalahan baterainya campur aduk. Jadi bagaimana apakah aman atau tidak, dan bagaimana cara settingnya juga. Ya, jadi baterai yang paling atas ya, ini baterai pack, yaitu satu deret ini 48 volt ya. Dan di bawahnya kita memakai seri satu baterai ini ada Nevada, Soto dan Nevada. Nah, satu deret ini satu piece-nya 12 volt, 12 volt, 12 volt kali 4 jadinya 48 volt. Bawah juga satu deret jadi 48 volt ya. Jadi satu deretnya 48, bawah 48, jadi 48-nya ada 3. Dan di dalam juga ada ya baterai pack, yaitu ada 2 baterai lagi, jadinya menggunakan baterai packnya ada 3. Oke, sekarang kita akan bahas cara penyambungannya dan settingannya bagaimana supaya baterai ini bisa matching ya antara pack dengan yang FRLA. Ya, jadi di depannya sudah ada ya, yaitu baterai pack di atas. Dan di bawah sini ya, baterai FRLA sebanyak 4 buah di seri. Jadi 12 volt dikali 4 menghasilkan 48 volt. Begitu juga yang bawah. Oke, jadi yang terpenting ya untuk baterai Nevada, Soto dan Nevada ya, jika kita seri sebanyak 4 buah ya, menghasilkan 48 volt. Jadi yang terpenting harus memakai baterai equalizer. Nah, di tengah sini ya, baterai equalizernya seperti ini. Ya, jadi ini wajib dipakai ya, karena ini sangat penting sebagai manajemen sistem ya, atau BMS-nya. Nah, jadi kenapa memakai baterai BMS atau baterai equalizer? Kalau charging dia bisa mengecas atau mengeluarkan voltase sama rata antara baterai A, B, C, D ini. Jadi terlihat ya
Untuk voltase bisa dibagi rata seperti ini ya. Jadi 12,4 baterai ini, 12,4 baterai ini, 12,4 baterai yang C, 12,3 baterai D. Jadi selisihnya masih toleransi ya antara keempat baterai ini. Nah, jika tidak memakai baterai ini mungkin ada bisa jomplang ya. Yang satu 12 volt, yang satu bisa 13 volt, atau yang satu lagi bisa 11 volt, sehingga baterai tidak akan awet atau cepat rusak salah satunya. Jadi dengan menggunakan baterai Aqualisur ini, dia membagi rata voltase untuk charging atau dischargingnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dia akan meratakan voltase sehingga pengeluaran dan pemasukan voltase dibagi rata, begitu juga ampernya. Jadi terpenting baterai Aqualisur. Ya, untuk menyambung ya. Untuk menyambung juga sama juga, yaitu memakai kabel-kabel 16 mili ya. Karena sistem 48 volt cukup 16 mili. Jika memakai sistem 12 volt harus kabel besar-besar. Ya, jadi baterainya seperti ini ya. Kita memakai kabel jenisnya 16 mili semua ya. Antara kabel dari aki di seri itu 16 mili dan ke bawah 16 mili juga. Jadi semua 16 mili dan ke baterai pack juga 16 mili. Ada yang output utama ya, kita pakai 35 mili. Jadi output utama plus minus dari MPPT menuju aki atau menuju inverter itu 35 mili. Jadi untuk menghindari supaya ampere dan tegangan banyak yang hilang, jadi kita pakai yang 35 mili. Tapi untuk menserinya cukup dengan 16 mili dan memakai plat busbar ya. Plat busbar yang lebarnya 1,5 cm. Jadi kutub plus minus dirangkai dengan plat busbar, kecuali yang paralel ke bawah ini 16 mili. Oke, jadi kita lihat lagi ya, ada dua baterai pack lagi di dalam ya. Jadi di belakang tembok ini kita masih memakai dua baterai pack lagi. Dan baterai campur aduk ini ya, sudah berjalan 4 bulan ya. Alhamdulillah awet, jadinya tidak ada problem, aman-aman saja sampai saat ini. Karena sudah berjalan 4 bulan. Ya, kita langsung cek untuk baterai pack yang ada di dalam ya. Ada dua baterai lagi. Oke guys, jadi sudah ada ya di depan ini ya. Jadi ini baterai packnya juga ada dua baterai sama 48 volt 48 volt, dan menggunakan juga untuk output inputnya kabel 16 mili ya, dan memakai sistem paralelnya menggunakan busbar juga plat tembaga. Dan langsung ke belakang menuju baterai campur aduk tadi. Jadi totalnya ada 5 ya. Yang baterai FRLA 2 baris dan baterai packnya 3. Jadi ada 5 kali 48 ya. Oke, sekarang kita akan jelaskan ya untuk setting-settingnya dan bagaimana cara menggabungkannya. Ya, jadi ada kira-kira gambarannya seperti ini ya guys. Untuk FRLA ada 4 baterai, yaitu 12 volt 12 volt sebanyak 4, 100 Ah, berarti 12 volt dikali 4 48 volt. Dan ampernya ya 100 ampere hour dikali 48 volt menjadi 4800 watt hour. Nah, jadi sama juga 4,8 kilowatt ya. Oke, lanjut terus. Jadi untuk batas atas dan bawah ya, kita akan seumpamanya ini baterai dalam keadaan full ya, di angka 13 volt, dan di tengah-tengahnya 12 volt ya, dan di paling bawah 0 volt. Nah, kita ambil angka di bagian atas 13 volt kali 4 berarti 52 volt. Nah, ini yang sistem 48 volt ya. Dan kalau di tengah-tengah 12 volt, 50%-nya ya. 12 kali 4, 48 volt. Nah, ini jadi batas tengah ya. Nah, bisa dipakai antara 11,5 volt kali 4.
Nah, jadi 46 sampai 48 nih. Yang bagus tengah-tengahnya 47 volt jadi batas bawah. Jadi tidak terlalu mendekati 12 volt. Jadi 47 itu sekitar 11,75 satu baterainya. Nah, ini batas bawah. Batas atas bisa dipakai 52 volt. Nah, ini voltase charging seumpamanya 13,8 volt kali 4 berarti 55,2 volt. Nah, ini sistem yang untuk 12 volt ya, satu baterai kali 4 di seri. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang baterai Livopo seumpamanya satu baterai 100 Ah 48 volt. Jika seumpamanya dia rangkaian 15S ya, jadi 15 baterai di seri ya, dengan satu baterainya 3,2 volt. Nah, biasanya baterai Livopo 3,2 volt. Nah, makanya jadi baterai packnya seperti ini. 3,2 volt kali 15 berarti 48 volt. Nah, ini 3,4 ya, volt kali 15 51 volt. Dan 3,6 nih kalau baterai packnya full ya, kali 15 54 volt. Nah, berarti seperti ini ya. Jadi hampir sama dengan baterai FRLA yang kita bagi rata-ratanya. Jadi chargingnya bisa di angka 56,4 volt atau float chargingnya 54,5 volt. Jadi seperti ini gambaran untuk baterai campur aduk. Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.